Kalau pelayanan itu ya kembali lagi sekali lagi ya, pelayanan itu nggak cuma hari Minggu atau hari Komsel. Ya, pelayanan itu Senin sampai Minggu, 7 to 20, setiap hari. Setiap hari. 7/24. Iya, gitu. Pelayanan kan. Pelayanan kan even kita kalau tidur juga melayani aja. Iya, itu iya menjaga pikiran ya. Menjaga pikiran enggak kemana-mana. Kita benar. Beda pendapat, beda karakter sehingga muncul gesekan itu lumrah. Konflik itu biasa, tapi dengan konflik kita bisa bertumbuh lebih lagi. Dewasa. Dan yang selalu saya pegang itu ya tujuan. Ya, kamu diciptakan dengan sebuah tujuan. Kalau enggak ngapain kamu di sini gitu loh. Masa kamu cuma mau hidup? Karena aku pernah di dalam sebuah fase hidup hanya untuk diri sendiri. Aduh, dan itu enggak enak sekali. Sampai pada suatu titik kamu merasa, iya, aku ngapain ya di sini ya? Ngapain? Betul. Keluargaku sudah, ini sudah, itu sudah. Nah, terus ngapain dong gitu loh. Kerasa ada yang kosong. Meskipun aku bergereja loh. Meskipun waktu itu tahu tetap bergereja, tetap tahu Tuhan baik, Tuhan memberkati dan ini dan gitu. Tapi aku tidak melakukan. Tahu loh, bukan nggak tahu. Karena aku nggak melakukan, tidak mau mengambil tanggung jawab. Ya itu kerasa beda gitu, kerasa hampa. Gini. Takut pelayanan, nggak mau pelayanan karena takut dikecewakan, karena takut berkonflik, takut ya berurusan dengan orang itu ruwet gitu ya. Itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan taruh, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Shalom sahabat podcast curhat bersama New Life dimanapun berada. Balik lagi nih kami di podcast kita, di podcast curhat bersama New Life yang akan hadir setiap hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube New Life Batam. Nah, tapi aku bingung nih hari ini ya, karena aku kemarin ada teman cerita curhat, katanya dia nggak mau pelayanan dulu. Jadi agak bingung ya, sebenarnya kalau misalnya pelayanan itu kan sangat dekat dengan kehidupan Kristen. Nah, tapi banyak nih ya teman-teman aku yang, aduh kalau udah pelayanan gak usah deh tak. Karena apa? Karena bakalan ada konflik di dalamnya, bakalan ada risiko kecewa di dalamnya. Tapi malam ini ada satu narasumber yang akan membantu menjawab keresahan aku malam ini. Karena sebenarnya kita sebagai orang Kristen melayani atau enggak sih bagusnya? Karena banyak teman-teman aku yang bilang, udah deh kalau pelayanan nggak dulu deh. Nah, narasumber kita malam ini jauh-jauh nih dari Surabaya. Dan sebenarnya udah lama kenal sama dengan Cetami. Apa kabar Cetami? Hai, Akta. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa dahsyat, mantap. Tetap aja ya. Tetap harus mantap. Nah, Ce, udah sekian lama nih kita nggak ketemu. Sebenarnya kemarin ketemu juga sih ya. Terakhir kali ya beberapa bulan yang lalu. Tapi senang sekali Cetami bisa tampil di podcast curhat bersama New Life. Karena kebetulan aku malam ini ada. Karena kebetulan aku ada keresahan nih malam ini, Ce. Iya. Apalagi kan Cetami nih ya. Aku jelaskan sedikit backgroundnya Cetami, mungkin biar sahabat podcast curhat bersama New Life ini ada tahu sedikit informasi. Nah, Cetami adalah seorang ibu rumah tangga yang udah punya dua anak, punya suami pengusaha muda, asik. Tapi tetap concern dimelayani di gereja ya, Ce, di Surabaya ya. Nah, boleh cerita nggak sih, Ce? Gimana awalnya bisa melayani gitu, atau histori pelayanannya dulu gimana? Oh iya, jadi saya melayani sekaligus juga saya bertobat waktu saya masih SMA kelas 1, kelas 2 gitu. Waktu setelah bertobat, karena teman-teman kan pada ngajakin ke gereja, teman-teman juga pelayanan, juga terlibat di dalam pelayanan gereja gitu, terus diajakin. Sejak waktu itu SMA melayani terus sampai kuliah, sampai kerja, sampai menikah. Setelah menikah masih sempat vakum sedikit karena
anak waktu itu masih kecil gitu. Tapi tetap di dalam komunitas, bukannya keluar dari gereja yang sudah nggak melayani sama sekali, tetap di dalam komunitas sampai akhirnya sambil berjalan anak semakin besar, semakin lama makin masuk lagi di dalam pelayanan. Sekarang anak ya puji dong udah besar, udah bisa ditinggal, udah mandiri juga, jadi bisa melayani lebih lagi gitu. Berarti totalnya Cetami udah berapa tahun ya? SMA dalam melayani dari SMA. Iya. Tahun berapa ya? Berapa tahun? SMA itu kurang tahun 2000. 20 tahunan ya. Ah iya nggak kerasa ya. Iya kerasa. Iya. Jadi ketahuan juga umurnya berapa. Tapi Cetami selama melayani 20 tahunan itu ya, pernah nggak sih kayak ngalami konflik gitu? Pernah sih kayak kecewa atau udah capek banget 20 tahun bayangin melayani loh. Kalau misalnya udah besarin anak tuh udah gede banget ya. Pasti ada dong kayak asam garamnya melayani. Boleh sharing ke kita nggak? Iya, kalau capek itu pasti capek secara baik secara fisik maupun secara hati, secara pikiran pasti. Apalagi kalau kita punya beberapa peran. Itu kan setiap peran kan menuntut ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dengan itu semua terus harus melayani, ada capek fisik, capek pikiran. Nah, kalau untuk kecewa, konflik, ya namanya kita kan melayani bareng sesama. Ya, pasti ada gesekan, beda pendapat, terus baperan, ada gitu. Tapi bukan itu yang mau saya highlight, yang bukan itu di spot, tapi gimana kita meresponinya, meresponi konflik, meresponi hati. Ini kan cewek ya, cewek ini kan kadang-kadang juga kebawa perasaan, baper. Sih. Iya, ini dikit loh, kok kayak gitu sih? Ini dikit loh, kok gini sih? Jadi akhirnya kayak pelayanan, tapi hatinya berundel juga. Nah, tuan, jadi kan nggak enak. Nah, jadi setelah beberapa kali mengalami jatuh bangun di dalam pelayanan, di dalam hati juga, akhirnya saya mendapatkan pelajaran bahwa kalau melayani itu kita fokus. Itu menyangkut fokus juga. Kita melayani ini untuk apa sih? Kita melayani siapa gitu loh. Terus kenapa kita melayani? Buat apa kita melayani? Jadi banyak sekali akhirnya pertanyaan-pertanyaan esensi di dalam pelayanan yang akhirnya harus aku jawab gitu loh. Apakah aku melayani karena aku ingin dilihat? Apakah aku melayani karena waktuku luang? Oh, anakku sudah besar, ngapain ya? Daripada nganggur, pelayanan aja lah gitu. Aku melayani apakah memang benar untuk Tuhan? Apakah benar untuk, maksudnya bukan untuk kepentinganku sendiri atau gimana gitu. Selama tujuan kita jelas, motivasi kita benar, kalau kita sampai dibikin kita menerima perlakuan yang tidak adil dari teman rekan pelayanan, atau kita dikatain ini itu segala macam, selama tujuan kita benar, hati kita benar, udah abaikan aja. Karena begitu kita meresponi itu semua, akhirnya bikin kita jadi down. Jadi kita merasa aku loh bener, kok aku diginiin sih, kok aku dikatain gini gitu dan segala macam. Akhirnya bikin pelayanan kita jadi nggak maksimal. Apa yang ada di dalam yang sudah Tuhan taruh nggak bisa keluar dengan maksimal karena masih ada ganjelan-ganjelan sama temen ini yang belum selesai gitu. Jadi seperjalanan aku belajar untuk mengontrol hati kita sendiri, menata hati kita gitu loh. Kalau semisal nih mulai baper, mulai muncul ada iri, mulai apa, itu yang nggak benar itu sebenarnya kita gitu. Kita salah merespon terhadap sebuah kondisi. Kondisi boleh mau seperti apa, kita boleh dikatain orang seperti apa, atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya seperti apa, tapi selama kita merespon dengan benar, maka itu tidak akan jadi masalah. Tuh. Dan fokus kita adalah melayani Tuhan. Jadi sebenarnya yang namanya pelayanan ya pasti ada aja ya Cia kayak gitu ya. Karena kan kita
sama manusia gitu sesama manusia menajamkan sesamanya kan manusia sesamanya betul semua manusia menajamkan pernah dengar itu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana respon kita dan yang kedua tujuan fokus melayani untuk apa untuk siapa gitu. Iya. Tapi kalau menurut Cetami sendiri tadi kan ada Cetami sebutkan tentang buat apa sih pelayanan, motivasinya apa sih pelayanan, terus dan berapa hal. Tapi kalau menurut Cetami sendiri gitu, apa sih sebuah arti pelayanan? Buat Cetami sendiri. Iya. Saya mengacu pada ini ya di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 4, 5 dan 9. Tuh. Ini tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di ayat 4 dibilang bahwa dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan di ayat 5-nya dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani, gereja. Yang mana gereja bukan gedung ya. Iya. Tapi kita semua. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus yang berkenan kepada Allah. Dan lanjut di ayat 9. Ini tentang identitas kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Memberitakan perbuatan-perbuatan itu tidak lain adalah melayani gitu loh. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan yang dulunya kita adalah orang yang berdosa. Tuhan tarik kita kepada terangnya yang ajaib, yaitu saat ini setelah Tuhan menebus kita. Ya, setelah kita ditebus, terus ngapain gitu kan? Masa kita setelah diambil terus ditaruh aja nganggur, kan nggak mungkin. Iya. Dan Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Dengan sebuah tujuan diperlengkapi dengan semua talenta potensi yang Tuhan taruh untuk memperlengkapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tujuan Tuhan itu tidak pernah berbicara tentang diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Pasti adalah jiwa-jiwa, pasti adalah orang lain. Yang mana itu adalah melayani gitu. Melayani dengan apa? Dengan seluruh potensi yang sudah Tuhan taruh. Semua benih-benih yang sudah Tuhan taruh, termasuk personality kita, termasuk jawatan. Kalau kita mau bahas 5 jawatan itu Tuhan taruh, Tuhan persiapkan semuanya sedari awal Tuhan menciptakan kita. Ya, itu yang kita keluarkan. Ya, kembali pada tujuan bahwa kita hidup diciptakan dengan sebuah tujuan. Ya, itu tujuan kita adalah melayani jiwa-jiwa orang lain. Ya, hiduplah dengan tujuan. Tujuan itu. Iya. Cetami kan seorang ibu rumah tangga, punya anak, melayani. Tahu sendiri kalau misalnya, karena saya punya teman punya anak satu aja itu udah sibuknya minta ampun ya. Apalagi Cetami sekarang yang saya tahu Cetami sekarang udah banyak menghandle keluarga-keluarga di dalam pelayanan. Dan ya suami juga kerja, mungkin kadang-kadang harus menjadi independent woman ya kan, nggak bisa diharapin juga sometimes sebetulnya Cek ya. Nah, gimana Cetami bisa membalancekan semuanya antara keluarga, pelayanan juga rumah tangga dan yang lain? Iya, kalau pelayanan itu ya kembali lagi sekali lagi ya, pelayanan itu nggak cuma hari Minggu atau hari Komsel. Ya, pelayanan itu Senin sampai Minggu, 7 to 20, setiap hari. Setiap hari. 7/24. Iya, gitu. Pelayanan kan. Melayani kan. Even kita kalau tidur juga melayani aja. Iya, tidur. Iya, menjaga pikiran ya. Pikiran nggak kemana-mana. Pikirannya benar. Iya, kadang-kadang kan kita tidur tapi kan pikirannya apa? Ini besok apa gimana ini? Iya, atau pikiran yang lain gitu. Iya itu. Nah, kalau membalancekan mungkin lebih ke arah pekerjaan dan
keluarga dan jadwal pelayanan. Jadwal ya. Kalau pekerjaan kan setiap hari ada jamnya kan, gitu. Meskipun saya kerja sendiri, tetap ada jamnya, gitu. Kalau keluarga itu juga ada jam-jam tertentu di mana anak sekolah, ya kan. Berarti kan kita bekerja pulang sore itu juga ada jamnya. Jadwal pelayanan itu pun juga ada. Jadi yang saya berusaha untuk membalanskan itu tidak tabrakan satu sama lain. Ya, diatur waktunya, gitu. Nah, terus kalau kalau misalnya sampai bentrok, sampai ada apa yang harus pilih nih salah satu, ya nanti akan pakai skala prioritas itu. Mana yang benar, mana yang bisa digeser dikit, dimajuin dikit, dimundurin dikit, gitu, tanpa mengorbankan kepentingan satu sama lain. Jadi semua tetap dapat. Tapi ya itu coba bisa diatur waktunya, majuin dikit, mundurin dikit, gitu. Tapi tetap semuanya terhandle. Iya. Maunya kita seperti itu sih. Iya, tapi bisa kok. Contohnya ya anak saya, si Ceris itu masih kelas 5 kan masih butuh untuk mendampingi dia belajar. Gitu. Sekarang kelas 5. Iya, di samping saya juga mulai memandirikan dia. Tapi tetap masih menuju proses itu sampai saya lepas benar kan harus tetap didampingi. Jadi ada satu waktu itu saya sibuk di pekerjaan dan di jadwal pelayanan. Iya. Jadi saya ngomong sama Ceris, Mama jam segini sampai jam segini meeting. Jadi kalau kamu tanya jam segini atau jam segitu. Jadi dia pun juga belajar mengatur waktunya dia untuk nyesuaiin dengan waktu saya. Gitu. Kalau enggak kan jadi gimana? Betul. Jadi semua kepentingan bisa tercover. Saya bisa ngajarin dia tanya kebutuhannya dia. Saya juga bisa memenuhi kebutuhan saya harus meeting di pelayanan. Dan juga demikian juga keluarga. Misalnya ada perlu makan malam gitu. Ya semua diatur gitu loh. Semua diplanningkan. Jadi bukannya contoh ya, anak lagi ujian, udah nggak usah pelayanan. Gitu. Lagi sibuk nih, ini prioritas anak ujian. Kalau saya biasanya kalau anak ujian saya selalu udah roweng, ayo cicil gitu. Iya. Karena namanya kita jadwal pelayanan, jadwal meeting itu kan nggak bisa ngikuti anak ujian. Terus kalau anak ujian terus ntar semua nggak usah meeting, terbengkalai kan pelayanan kita gitu. Nah makanya semua harus diatur. Gitu. Yang penting ada skala prioritas masing-masing dan supaya semuanya bisa terhandle dan tercover bukan mengorbankan yang satu sama lain. Betul. Balik lagi ke pelayanan yang tadi aku sebutkan di awal, Kalau sekarang kan Tami mungkin kalau pelayanan banyak udah secara kontribusi waktu mungkin sekarang udah lebih banyak ya. Dan yang Tami handle itu kan ada keluarga-keluarga. Nah, yang namanya keluarga ini pasti ya yang dari urusan anak, dari urusan lagi berantem sama suami atau istri. Walaupun belum keluarga ya, ini sharing teman-teman gitu. Belum lagi masalah sekolah anak lah, belum lagi nanti masalah cabai di rumah. Urusan dapur. Belum lagi mungkin masalah ekonomi dan segala macam. Nah, menghandle keluarga-keluarga ini dengan struggle-nya keluarga masing-masing. Pasti ada gimana? Boleh nggak sharing ke kita aja? Gimana sih caranya mereka itu biar biar ikut berkontribusi dalam pelayanan? Udah gitu, gimana sih supaya? Karena kalau udah dengan adanya struggle tadi tuh biasa kan udahlah, nggak usah lah pelayanan, ngurus keluarga aja lah dulu, gitu kan? Dan membuat mereka itu bisa tetap excited gitu untuk melayani. Gimana? Di Komsel saya juga ada yang seperti itu gitu loh. Bahkan di gereja juga ada banyak yang seperti itu. Tapi saya bersyukurnya ya dari pemimpin kami yang di atas itu selalu menyemangati kami, mengencourage kami.
Karena termasuk saya sendiri dulunya juga kayak gitu kan, apalagi waktu anak masih kecil, pasti butuh banyak perhatian. Yes. Belum lagi yang pasangan muda yang masih struggle satu sama lain, ya kan? Ya banyak lah itu loh. Atau mungkin yang baru punya new baby, anak pertama gitu. Jadi kompleks sekali kalau mau bicara keluarga. Betul. Dan setiap keluarga beda. Setiap keluarga punya pergumulannya masing-masing dengan setiap orang pun juga beda-beda gitu loh. Saya nggak bisa memaksakan cara saya kepada mereka dan harus gitu loh. Tapi yang ada di kami adalah kami akan selalu mengencourage teman-teman yang mungkin sedang struggle di dalam keluarga itu untuk tetap di dalam komunitas. Itu aja ya. Itu jangan sudah sampai minimal. Keluar dari jangan komunitas. Sampai keluar. Karena setiap orang berbeda dalam menghandle semuanya, maka kita juga tidak memaksakan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, harus pakai cara ini. Itu loh si A bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah itu akan terjadi compare juga, akan terjadi penghakiman, dan kita nggak mau itu. Karena kita sangat menyadari bahwa setiap keluarga itu struggle-nya beda-beda gitu loh. Yang bisa kami encourage adalah tetaplah di dalam komunitas gitu loh. Kalau tergabung di dalam komunitas tercover, setidaknya kami bisa memperhatikan teman-teman gitu. Kami bisa memperhatikan ketika teman-teman mengalami kendala, mengalami kesulitan, kami bisa saling membangun gitu, mendoakan atau nanya kabar bahwa teman-teman ini nggak sendirian gitu loh. Baru keluarga-keluarganya berstruggle nggak sendirian, tapi ada kami juga bersama-sama dengan teman-teman semua untuk ngelaluin ini. Daripada ntar keluar dari komunitas, udah nggak mau gereja lah, nggak mau pelayanan lah, apa-apa sudah, aku sudah cukup ruwet dengan hidupku. Biasanya akhirnya ketika kita mengalami masalah, kita nggak tahu harus kemana. Nah, tapi kalau tetap di dalam komunitas, tetap terhubung satu sama lain, ada tempat curhat yang benar, ada orang-orang yang bisa memberikan nasihat yang benar, gitu, sehingga keluarga-keluarga pun juga bisa berespon yang benar, nggak sampai yang berantakan. Nah itu sangat penting. Kenapa kita itu sangat mengencourage teman-teman semua untuk berada di dalam komunitas. Mungkin saat ini sulit untuk pelayanan ya, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang punya jadwal-jadwal gitu ya. Mungkin masih sulit, tapi nggak apa-apa. Tetap di dalam komunitas, anak kan semakin lama semakin besar, semakin mandiri. Kita pun juga semakin cakap dalam mengatur waktu. Nah, pelan-pelan kembalilah ke pelayanan gitu loh. Tapi jangan keluar dari komunitas. Itu yang akan tetap memagari kita. Jadi pentingnya komunitas penting sekali. Supaya setiap kita tetap dalam satu koridor ya, untuk bisa nanti mungkin sekarang nggak bisa pelayanan gitu karena mungkin dari segi banyak kendala lah, banyak hal gitu. Tapi jangan sampai keluar dari komunitas. Iya benar. Oke. Tetap di dalam. Iya. Oke. Tapi kalau menurut Tami yang tadi pelayanan udah lama, belum lagi dengan segala kegiatannya, mengatur waktu dan juga menghandle keluarga-keluarga yang dalam komunitas tadi. Kalau menurut Tami sebenarnya apa sih yang setiap pelayanan butuh, atau mungkin bisa sharing ke kita dalam keluarga, dalam personal by personal, di dalam lingkup besar pelayanan yang supaya kita tuh tetap semangat, kitanya, gitu. Keluarganya tetap semangat melayani, mungkin yang anak muda juga tetap semangat untuk melayani, gitu. Dan ya maksudnya apa yang dibutuhkan sih sebenarnya dalam pelayanan itu, supaya kita tetap excited. Kitanya. Betul. Ya, nggak lain. Ya, kita harus kembali lagi yang tadi itu tujuan. Kita harus sangat menyadari tujuan. Bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Kembali kepada itu. Kembali kepada kejadian bahwa kita ini diciptakan untuk, ya bukan memenuhi bumi itu beranak piak. Maksudnya itu lebih ke arah
kita ini mengelola apa yang sudah Tuhan taruh. Kasih kita. Iya, kita bermultiplikasi, kita mengembangkan apa yang Tuhan taruh. Kita sangat menyadari bahwa kita itu punya tujuan di dalam hidup. Tujuan hidup kita itu nggak cuma sekedar memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja, ya sama kebutuhan sosial. Enggak, lebih jauh daripada itu. Jadi bukan hanya kecil, gede, dewasa, udah meninggal, enggak gitu doang ya. Enggak, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh gitu. Itulah kenapa kita itu selalu dikasih kerinduan. Aku kok tergerak untuk, kok suka di dalam menjenguk ya, memperhatikan orang ya. Kenapa kok ada seperti itu? Ada juga Tuhan kasih kerinduan untuk lebih care sama orang-orang, misalnya melayani sekelompok anak muda yang broken home seperti itu. Nah, itu semua dari mana kalau nggak dari Tuhan? Kerinduan-kerinduan itu. Nah, itu kan Tuhan taruh gitu loh. Kalau Tuhan sudah taruh dengan pada kita dengan sebuah tujuan, kita mau pakai, Tuhan mau pakai kita. Ya, marilah kita juga menyambut itu gitu loh. Mengerjakan apa yang Tuhan taruh. Sehingga hidup kita ini bermakna. Betul. Hidup kita ini berdampak. Jadi tidak hanya sekedar untuk pemenuhan materi, tapi hidup kita ini mau dibawa kemana itu. Orang yang hidupnya nggak ada arah, cuman hidup hari demi hari itu nggak enak loh. Enak, betul. Sampai pada sebuah titik dia akan merasa jenuh. Aku hidup buat apa? Gitu loh. Betul. Ya, aku hidup buat apa? Gitu loh. Tidak mau di dalam komunitas, akhirnya nggak peka terhadap apapun, hanya untuk diri sendiri dan keluarganya. Karena sebenarnya hidup udah tujuannya lebih dari itu. Iya, ketika kita berbagi hidup untuk orang lain. Iya, betul, setuju. Ketika kita memberi hidup, memberi waktu, memberi pikiran kita, memberi dompet kita buat orang lain, itu dengan sendiri kita akan merasa, oh ya, aku ini hidup ini memang kerasa lebih hidup gitu. Aku ada tujuan, ada maksud Tuhan gitu. Lebih ke arah sana. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada lagi harusnya kata-kata atau pertanyaan yang ngomongin ya nggak pelayanan dulu deh, enggak ya. Kalau bisa pelayanan lagi masih muda, lagi masih sehat, lagi masih ada waktu, ada tenaga, pelayanan aja, betul nggak Ceh? Iya benar. Karena kalau enggak, yaitu tadi itu, saya selalu, karena hidup saya juga ditentukan oleh tujuan. Kalau itu yang menjadi penyemangatku untuk tetap berada di dalam pelayanan, meskipun ya namanya pelayanan pasti ada gesekan, pasti beda pendapat, beda karakter, sehingga muncul gesekan itu lumrah. Konflik itu biasa, tapi dengan konflik kita bisa bertumbuh lebih lagi, dewasa. Dan yang selalu saya pegang itu ya tujuan. Ya kamu diciptakan dengan sebuah tujuan. Kalau enggak ngapain kamu di sini gitu loh. Masa kamu cuma mau hidup? Karena aku pernah di dalam sebuah fase hidup hanya untuk diri sendiri. Aduh, dan itu nggak enak sekali. Sampai pada suatu titik kamu merasa, iya aku ngapain di sini ya? Ngapain? Keluargaku sudah, ini sudah, itu sudah. Nah terus ngapain dong gitu loh. Kerasa ada yang kosong. Meskipun aku bergereja loh. Meskipun waktu itu tahu tetap bergereja, tetap tahu Tuhan baik, Tuhan memberkati dan ini dan gitu. Tapi aku tidak melakukan. Tahu loh, bukan nggak tahu. Karena aku nggak melakukan, tidak mau mengambil tanggung jawab. Ya itu kerasa beda gitu, kerasa hampa. Jadi kalau misalnya orang mudah melayani, masuk dalam pelayanan, berkontribusi dalam pelayanan sebagai satu tubuh Kristus, even di dalam gereja, komunitas, itu karena udah tahu tujuan hidup ya, Ceh ya? Tujuan. Yes. Ceh, terakhir. Atau ada menambah lagi, Ceh? Ya, keduanya selain tujuan. Kita meneladani Tuhan Yesus kan, bahwa Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oh iya. Ya kan? Betul. Dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan pelayanan itu ya seluruh hidup kita ini, nggak cuma di gereja, nggak cuma waktu komsel atau waktu kita komunitas ya komsel itu. Setiap hari. Setiap waktu. Iya, benar. Iya.
Gimana hidup kita ini mencerminkan Kristus, gimana sikap laku semua kita ini memang benar di hadapan Tuhan, jangan sampai jadi batu sandungan juga, gitu kan. Ya itu. Oke. Terakhir, Ceh. Untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life, yang saat ini mungkin lagi nanya, aku pelayanan nggak sih? Yang mungkin baru mulai gitu ya, masih ragu, masih labil, mau ikut pelayanan atau enggak? Atau mungkin yang udah pelayanan sih sebenarnya, tapi mungkin karena kecewa lah, takut trauma, akan konflik lah gitu. Tapi pada akhirnya memutuskan udah nggak usah pelayanan dulu deh gitu. Pusing pelayanan. Nah gimana, Cetami, ada satu motivasi buat teman-teman, buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life supaya mereka mau melayani, Cek? Iya, kalau gini, takut pelayanan, nggak mau pelayanan karena takut dikecewakan, karena takut berkonflik, takut berurusan dengan orang itu ruwet gitu ya. Itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan taruh, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau hanya gini, kenapa kita bisa merasa kecewa, kita merasa burnout, jenuh gitu ya? Itu sebenarnya ya karena kita yang tidak merespon dengan benar. Ada sebagian dari mindset kita yang masih salah, sehingga kita bisa kecewa, burnout atau jenuh itu. Ya, jadi sebenarnya justru dengan pelayanan, justru dengan gesekan, itu akan membuat kita semakin dewasa, akan semakin menguatkan rohani kita. Kalau kita tidak melayani, anggap aja lah di luar kita juga bergesekan sama orang, sama aja gitu loh. Nah daripada seperti itu ya mendingan kalau kita mau ngomong untung rugi ya udah melayani aja kan. Melayani, kita bisa mengembangkan kapasitas, mengembangkan potensi, mengeluarkan semua yang Tuhan taruh dan berguna buat orang lain, hidup berdampak. Bukankah itu adalah hidup yang sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki ya? Iya. Bukankah itu hidup yang bikin kita mesti benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan memang menciptakan kita ya untuk itu gitu loh. Kalau ditanya melayani takut bersinggungan dengan orang, di luar pun juga sama. Tapi dengan melayani, kita bersinggungan dengan orang, itu akan membuat kita lebih dewasa. Jangan takut untuk berkonflik. Ya. Bagi yang mau melayani, yang baru mulai melayani, mungkin yang masih muda-muda nih. Yang muda-muda. Jadi sini biasanya. ya tetap harus melayani. Saya sangat mendorong untuk teman-teman mungkin dari usia remaja ya. Remaja ya. Justru itu. Daripada antar teman-teman cari jati diri di luar, ya kan? Jati diri yang apa kata dunia. Mendingan kita mulai dari kecil harus bersyukur kita sudah ditangkap di dalam komunitas. Kita diberi identitas yang benar. Daripada ntar di luar tidak pelayanan terus keluyuran di luar, terus kena pergaulan, yang mana nggak tahu yang mana benar, yang mana salah kan. Tapi kalau kamu pelayanan, kamu kan tercover. Ada teman-teman yang punya nilai yang benar, yang akan mengcover kamu, yang memberi kamu identitas yang benar. Jadi sangat penting dan sangat berguna buat teman-teman yang masih muda untuk terlibat di dalam pelayanan. Justru semakin muda semakin baik. Untuk memberi diri pada Tuhan, untuk melayani, untuk dari kecil udah berdampak hidupnya, dari kecil udah hidupnya itu berguna buat orang lain, hidupnya benar. Bukankah itu sebuah kesenangan buat orang tuanya juga kan, dan semuanya. Cetami, thank you banget karena udah sharing warisannya
nilai-nilai yang sangat berguna, kita jadi tambah insight, dan pastinya buat sahabat podcast Curhat Bersama Nulife dapat banyak hal yang baru ya. Jadi yang lagi galau mau melayani atau tidak, yang lagi masih pada ngerem-ngerem mau melayani, udah tahu kebenarannya kalau kita melayani itu karena kita ada tujuan dalam hidup, yang seperti yang disebutkan Cetami barusan. Sahabat podcast Curhat Bersama Nulife, kita ingatkan sekali lagi nih bagi sahabat podcast Curhat Bersama Nulife yang pengen sharing-sharing, pengen curhat, pengen bertanya, walaupun gak relate dengan tema kita atau judul kita pada malam hari ini, boleh langsung aja WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Atau nih Cetami, buat sahabat podcast Curhat Bersama Nulife yang pengen didoain bisa cek di sini. Kalau saya pengen didoain langsung aja komen di bawah. Iya. Kalau misal pengen ketemu sama narasumber kita malam ini boleh nanti ke Surabaya. Saat kita kopi darat ya. Ke Surabaya gitu, atau mungkin bisa ketemu melalui kontak aja di 0819 081 74 kali 1 dengan tim Curhat Podcast Bersama Nulife. Kalau gitu kita ingat kembali terus saksikan podcast Curhat Bersama Nulife setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube Nulife Batam. Nulife. Dah.